Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk mengkaji daripada tafsir Al-Quran. Kita lanjutkan masih berbicara surat Al-Baqarah berkaitan dengan masalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 dikemukakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha rogodan hai susi tuma wala taqroba hazihis sajarah fatakuna minaz zalimin. Ayat ini sudah sangat terkenal sekali. Kita sudah sangat familiar terhadap ayat yang ke-35 daripada surat Al-Baqarah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, di mana saja yang kamu sukai. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Ya, janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau seandainya didekati pohon tersebut, maka Adam ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yaitu orang yang menentang Allah. Orang yang menentang Allah. Wala taqroba hadhis sajarah, dan janganlah engkau atau kamu mendekati pohon ini. Wala taqroba hadhis sajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-Baqarah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkannya kepada Adam sesudah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadanya, agar bersujud pada Adam. Wa isqulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lantas mereka sujud kecuali iblis. Nah, kemarin ini kita sudah bahas ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkannya kepada Adam sesudah memberitahukan
setelah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadanya. Penghormatan yang dianugerahkan Allah kepada Adam, bahwa Allah memperbolehkan baginya surga untuk ditempati atau untuk tempat tinggal Adam dimanapun yang dikehendakinya, pada bagian manapun yang dikehendaki oleh Adam daripada surga tersebut, silakan mangga untuk ditempati, untuk dijadikan tempat tinggal. Adam boleh memakan makanan yang ia sukai dengan leluasa, silakan saja, bebas. Yang dia ingin makan tuh silakan, ya, buah mana saja mangga silakan, pohon mana saja mangga silakan, yakni dengan senang hati, berlimpah dan penuh dengan kenikmatan, ya, penuh dengan kenikmatan. Dan luar biasa, pada ayat-ayat yang lain digambarkan bagaimana luar biasanya kenikmatan yang berada di dalam surga, dan orang yang tinggal di dalamnya sekali-kali tidak akan ingin keluar dari dalam surga. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa qulna ya Adam uskun anta, wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berfirman ya Adam tinggalilah, ya, tinggallah engkau. Anta ini ta'kidun lidomiril mustatir liyaktifa alai. Jadi anta ini menjadi taukid, penegas, penguat. Dan kalau kita lihat wa qulna ya adamuskun wa zaujuka, itu udah cukup. Tapi ditambah kata-kata anta. Wa qulna ya adamuskun anta. Sekali lagi, meskipun tidak pakai anta, cukup wa qulna ya adamuskun wa zaujuka, dan kami beriman ya Adam tinggalilah olehmu dan istrimu. Tapi digunakan anta karena penguat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zauzuka Hawa'a bil maddi. Jadi istrinya Adam itu adalah Siti Hawa. Hei Adam, tinggallah olehmu dan istrimu di dalam surga. Mangga silakan. Siapa istrinya Adam? Hawa, wa kana khalquha min dol'ihi aisyari. Dan ada Hawa itu, Siti Hawa, dan ada Siti Hawa penciptaannya dari rusuk Adam yang kiri. Dari rusuk Adam yang kiri. Ini berdasarkan tafsir Jalalain. Tinggallah olehmu wahai Adam dan istrimu surga. Wa kula minha aklan rogodan, dan makanlah oleh kalian berdua. Dan makanlah oleh kalian berdua daripadanya makanan rogodan, makanan wasi'an yang luas. Rogodan wasi'an. La hajra fihi, tidak ada larangan di dalamnya. Enggak ada larangan di dalam memakan makanan yang berada di dalam surga. Yang mana saja silakan. Tinggal milih aja gitu ya. Tinggal pilih aja. Mau yang warnanya merah kayak mangga, mau yang warnanya hitam kayak mangga. Ya. Wasi'an la hajra fihi, yang tidak ada larangan di dalamnya, di dalam memakan buah-buahan tersebut.
Hai susi tuma, di mana saja yang kalian sukai, di mana saja yang kalian sukai. Wala takroba hadhis sajarah, dan janganlah kalian takroba, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi ada satu pohon tuh yang nggak boleh didekatin, boro-boro dimakan, didekatin saja sudah tidak tidak boleh. Bil akli minha wahya al khintatu awil karmu au ghairuhuma. Nah ini di dalam tafsir Jalalain yang dimaksudkan yang demikian itu adalah pohon gandum. Ada juga pohon anggur atau selain keduanya. Atau selain keduanya. Fatakuna fatasira, kalau engkau mendekati berdua nih pohon tersebut, maka jadilah kalian berdua minaz zalimin, daripada orang yang zalim. Minal asin, yaitu orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat penafsiran daripada minaz zalimin, ini ada al-asin, yaitu orang yang bermaksiat. Jadi kalau orang bermaksiat itu orang zalim. Kenapa dikatakan orang yang zalim? Karena dia menentang perintah Allah. Ini penggambaran untuk secara global. Walaupun di sini kita melihat bahwa hanya pada satu masalah. Kalau seandainya engkau kalian mendekati pohon ini, maka kalian termasuk orang yang zalim, orang yang menentang perintah Allah, orang yang bermaksiat. Secara global kalau kita menentang apa yang menjadi ketentuan Allah, kita zalim. Disuruh sholat kagak mau, zalim kita. Padahal sholat itu bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Wala takroba hadhis sajara, dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Hal ini merupakan pilihan dari Allah dan sengaja dijadikannya sebagai ujian untuk Adam. Jadikan ujian. Jadi pohon itu dijadikan ujian untuk Adam, seberapa jauh ketaatan Adam terhadap perintah Allah. Kan begitu. Diuji Adam itu. Walaupun endingnya Allah sudah mengetahui bahwa pasti Adam itu akan mendekati pohon tersebut. Ujian dalam rangka ketaatan Adam atas ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pohon ini. Tadi tuh yang dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, ulama itu berbeda pendapat. Karena memang nggak ada keterangan yang jelas. Ini yang dimaksud pohon yang dilarang ini apa sih, kan gitu. Ada yang tadi mengemukakan pohon anggur, gandum, kurma dan tin. Nah itu yang dikemukakan di dalam Ibnu Katsir gitu loh. Ya. Ibnu Katsir juga begitu ngomong. Ya. Yang dimaksud pohon tersebut adalah anggur, gandum, kurma dan pohon tin. Fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kalian orang-orang yang zalim, masuk ke dalam golongan orang yang bermaksiat. Nah, itulah kira-kira penafsiran daripada Al-Baqarah ayat 35. Kemudian akan kita lanjutkan, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ini daripada Al-Baqarah ayat 36. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Sebagian kamu jadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau kita lihat nih Pak Udin, ayat ini tuh sudah memang diskenariokan oleh Allah gitu loh. Wa isqulna lil malaika wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Kan begitu? Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah di dunia. Di bumi Allah akan ciptakan khalifah. Kemudian ngomong tuh malaikat, apakah engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah? Kan begitu ya. Yang kemarin tuh yang sudah kita bahas. Ya. Ternyata memang benar. Gitu. Sekarang. Ya. Ternyata memang benar. Dalam kitab. Ya. Jadi sudah endingnya akan kelihatan bahwasanya pasti Adam akan diturunkan ke bumi, gitu loh. Pasti Adam akan diturunkan ke bumi. Sababnya apa? Adam melanggar ketentuan Allah. Orang jangan disuruh deketin itu pohon, kenapa dideketin? Musibah Ya. Ya. Ya kan begitu. Iya. Allah perintahkan wala taqrabu haji sajarah. Dideketin tuh pohon. Akhirnya Allah, kalau bahasa kita ini kecewa dan murka gitu ya. Turunlah kalian ke bumi gitu. Nah, turunkanlah Adam alaihi salam ke bumi dan Siti Hawa. Kan gitu ya Pak Udin. Memang udah kelihatan skenarionya. Cet. Padahal udah enak di surga ya. Iya, gitu ya. Jadi di bumi ada kesenangan hidup. Ya, lihat aja, emang begitu kan, ada kesenangan hidup. Saking dinikmatinya kesenangan hidup, maka ada yang kupur. Gitu. Dan waktu yang telah ditentukan, kita juga nggak mungkin selamanya tinggal di bumi. Ya. Pasti ada waktu yang telah ditentukan. Ajal dan umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangannya ada dan umur yang ditentukan pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan bumi kan banyak. Ada kesenangan bumi berupa harta benda, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu termasuk kesenangan bumi. Kesenangan yang berada di dalam dunia. Baiklah, kita akan coba lihat daripada tafsir Jalalain dikemukakan di dalam kitab tersebut. Fa azallahumas syaitanu iblisu azhabahuma wa fi qiraatin fa azallahuma najahuma. Maka setan menggelincirkan keduanya.
Maka setan menggelincirkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Yang dimaksud setan ini iblis. Iblis yang kemarin kagak mau sujud kepada Adam gitu. Fasajadu illa iblis. Maka setan menggelincirkan keduanya anha daripadanya. Azhabahuma, yaitu memberangkatkan keduanya, memperpergikan keduanya. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat dikemukakan fa'azalahuma. Jadi ada alifnya tuh setelah zai. Fa'azalahuma. Kalau di dalam kitab saya ini fa'azallahuma dalam Quran, tapi ada juga pembacaannya dalam satu Quran ditambah alif di zainya. Fa'azallahuma ay najahuma. Ya. Maksudnya adalah setan menjauhkan keduanya anha daripadanya ay al jannati, yaitu menjauhkan keduanya dari surga. Setan menjauhkan keduanya dari surga bi an qala lahuma, dengan cara setan itu berkata kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa, adalukuma ala sajaratil khuldi wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminan nasihin fa akala minha. Jadi si iblis, si setan ini ngomong sama si keduanya tuh Adam dan Hawa. Hal adulukuma, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Ini kata iblis. Iblis. Apakah engkau ingin aku tunjukkan kepada kalian berdua? Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua atas sajaratil khuldi, pohon keabadian. Pohon yang menyebabkan engkau kekal di dalamnya, di dalam surga. Ya siapa yang kagak pengen kekal di dalam surga? Kan gitu ya Pak Udin. Orang penuh dengan kenikmatan, mau makan buah tinggal metik. Rupa-rupa rasanya, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kan terserah. Siapa juga orangnya yang masuk surga pengen kekal. Nah ini si iblis ini tahu mungkin kelemahan Adam. Iya, makanya dibujuk tuh Adam. Kalau kita bilang dibohongin gitu, ditipu daya. Hal adulukuma ala sajaratil khuldi wa qasamahuma billahi, dan si iblis itu bersumpah kepada keduanya, bersumpah kepada Adam dan Hawa. Innahu billahi, sumpahnya dengan demi Allah. Waduh. Si iblis itu sumpahnya dengan demi Allah. Billahi innahu lahuma, demi Allah sesungguhnya kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa, laminan nasihin, sungguh kami, kata iblis, si iblis itu termasuk golongan orang-orang yang memberikan nasihat kepada Adam. Emang kalau iblis tipu dayanya luar biasa. Adam dan Hawa, aku ini memberikan nasihat kepada kamu. Kalau kamu nanti makan buah itu, kamu akan kekal di surga selama-lamanya. Nggak tahan juga.
Fa'akala minha, maka keduanya memakan daripada buah atau pohon tersebut. Kalah juga si Adam. Tergoda ya. Tergoda. Padahal Allah sudah ngomong, udah ngelarang wala takroba hadhis sajarah. Jangan engkau deketin nih pohon ini. Digodain sama iblis. Akhirnya si Adam bukan hanya mendekati pohon, tapi juga makan. Dikemukakan fa'akalahuma minha, maka keduanya memakan daripada buah tersebut, daripada pohon tersebut. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, maka si iblis itu mengeluarkan keduanya dari apa-apa yang mereka berada di dalamnya. Menjauhkan keduanya tuh dari surga. Wa qulna, dan kami katakan, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Ihbitu, turunlah kalian, ilal ardi, ke bumi. Tuh, nyambungkan sama yang kemarin tuh, bahwasanya Allah akan ciptakan khalifah di bumi. Endingnya Adam diusir dari bumi, turun kalian semua ke bumi. Memang Allah sudah paham bahwasanya pasti akan Allah ciptakan kejadian seperti itu. Allah kan Maha mencipta dan Maha mengetahui. Ihbitu, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din, sebagian di antara kalian bagi sebagian yang lain aduun, adalah musuh. Kan gitu kan. Kita lihat akibat permusuhan akhirnya timbul peperangan. Akhirnya jatuh menumpahkan darah. Kan gitu ya Pak Udin. Nah, kita lihat nih. Memang sudah menjadi ketentuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dunia orang yang suka menumpahkan darah? Ya kan kejadian kan. Sekarang yang belum kelar Rusia sama Ukraina. Bukan 10-20 orang mati, ratusan ribu mati. Mau dari Rusia kek, mau dari Ukraina kek, Israel sampai Palestina sampai Ginari belum selesai. Yang mati banyak ribuan. Banyak. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian di antara kalian, yaitu sebagian daripada keturunan Adam, ya, adalah musuh bagi sebagian yang lain. Bermusuhan. Ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun mau diuqararin, dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal, ada tempat kediaman. Wa mata'un ilahin, dan ada kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Kita ketemu lagi nanti ya Pak Udin hari Senin. Ini waktu kita ditentukan nih, hari ini sampai jam segini. Kan gitu. Ya, jadi ada kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Insyaallah kita bahas nanti lagi hari Senin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.